Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 12 Februari. Kita akan baca dari 774 dan 781. Tetap ya, temanya bulan Februari mengenai kasih. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 774. Oh Yesusku, aku tahu dengan baik sebagaimana demam diukur dengan termometer dan demam tinggi mengungkapkan suatu penyakit yang serius. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Penderitaan adalah termometer yang mengukur kasih kepada Allah yang ada dalam suatu jiwa. 781. Kasih tidak mengenal takut. Ia melintas melewati semua paduan suara para malaikat yang berjaga di hadapan tahta Allah. Ia tidak akan takut terhadap siapapun. Ia sampai kepada Allah dan terbenam di dalam Dia sebagai satu-satunya hartanya. Para kerub yang berjaga di Firdaus dengan pedang bernyala tidak memiliki kekuasaan atas Dia. Oh kasih yang murni terhadap Allah, betapa besar dan tiada tara Engkau. Oh, kalau saja jiwa-jiwa memahami kekuatanmu. 774. Lucu ya, saya juga baru sadar apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Demam diukur oleh termometer. Kalau kita badan rasanya nggak enak, kita ambil termometer ya. Selain coba di dahi juga coba untuk tahu persis tubuh kita itu berapa derajat. Dan kalau ternyata melebihi normal berarti badan kita demam. Dan kalau demam tinggi berarti ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh ya. Ada yang infeksi, ada yang harus ditindaklanjuti. Dan ternyata Suster Faustina bilang demikian juga dengan penderitaan. Dengan kehidupan rohani dikatakan ya. Kita semua sedang belajar bagaimana menata, membangun kehidupan rohani kita masing-masing. Ternyata penderitaan adalah juga termometer untuk mengukur kasih pada Allah yang ada dalam suatu jiwa. Kalau biasa-biasa saja, berarti ya kasihnya biasa-biasa saja. Tapi kalau penderitaan itu ternyata diukur secara termometer dengan nilai yang tinggi, yang besar, artinya ungkapan kasih kita pada Allah juga semakin besar. Kembali lagi yang mau diingatkan adalah penderitaan itu bukan sesuatu yang dikatakan bahwa oh Tuhan menghukum, Tuhan nggak sayang sama saya. Tapi penderitaan mari kita terima, kita hayati sebagai sesuatu yang positif. Dengan semakin tingginya penderitaan, artinya termometer kasih kita pada Allah itu semakin tinggi. Selama penderitaan itu dianggap diterima sama kita sebagai sesuatu yang kita terima. Bukan kita hindari, bukan kita tolak, bukan kita marah-marah. 781. Kasih tidak mengenal takut. Jadi kalau kita mengasihi Allah atau kita mengasihi seseorang juga nggak perlu takut. Karena dasarnya kasih, nggak perlu takut salah, nggak perlu takut diomongin, nggak perlu takut. Ia tidak takut akan apapun terhadap siapapun. Jadi kasih itu tidak takut terhadap apapun dan terhadap siapapun. Ia sampai kepada Allah dan terbenam di dalam Dia sebagai satu-satunya hartanya. Kalau kita punya kasih, maka kasih ini akan sampai kepada Allah. Dan kasih kita akan terbenam di dalam Dia, di dalam Tuhan. Para kerub yang berjaga di Firdaus dengan pedang, bernyala pun tidak punya kekuasaan atas kasih tersebut. Jadi ada kerub, kita bayangkan ya, ada kerub di surga berjaga dengan pedang yang bernyala, juga nggak bisa menghalangi kasih untuk sampai kepada Allah. Kasih itu jauh lebih kuat dan tidak perlu takut akan apapun. Oh, kasih yang murni terhadap Allah. Betapa besar dan tiada tara. Kalau saja jiwa-jiwa memahami kekuatanmu.
kekuatan kasih, kekuatan cinta tersebut. Jadi di sini Suster Faustina mau katakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya nggak perlu takut apa-apa. Tapi begitu pula kasih yang dari Tuhan yang kita terima, itu saja kalau kita memahami kasihnya Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di sini dikatakan kalau saja jiwa-jiwa memahami kekuatan kasih yang dari Tuhan itu. Contoh ya, orang yang sungguh-sungguh mencintai, pasti dia berani berkorban untuk orang yang dicintai tersebut. Ada kekuatan yang bisa dia andalkan, dia pakai untuk bisa menanggung segala macam penderitaan tersebut. Contoh ya, ada seorang istri, dia menikah dengan suaminya, punya anak, usaha suaminya dari mulai nol, sama-sama dirintis, makin lama makin berkembang, makin berhasil. Karena usaha suaminya makin besar, sedangkan si istri juga punya anak, akhirnya dia fokus untuk kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dia enggak bantu lagi suaminya di kantor. Nah, di sini mulai terjadi masalah. Suaminya merasa hebat, merasa berhasil, masih muda tapi sudah sukses. Godaan datang. Ada teman-temannya yang mengajak foya-foya, yang mengajak minum-minum, yang mengajak ke bar, ke karaoke. Nah, di sana mulailah ketemu dengan penghibur-penghibur ya. Akhirnya diajak judi, banyak hal yang dalam tanda kutip nggak termonitor sama si istri karena dia percaya 100% sama suaminya. Memang suaminya bukan tipe yang seperti itu. Tapi setelah tahu masalahnya, dia marah ya, dia protes juga, dia nggak terima juga. Apalagi dia dengar suaminya bahkan bukan hanya pergi jajan, tapi suaminya sudah pelihara seorang wanita. Jadi dia mau datengin rumah daripada si wanita peliharaan suaminya tersebut. Tujuannya untuk supaya kasih tahu bahwa suami saya itu punya keluarga, punya istri, punya anak. Anak-anak kan perlu orang tua, anak-anak perlu ayah. Itu tujuannya ya, bukan mau marahin atau mau hal-hal yang lain. Tapi begitu dia sampai ke rumah perempuan itu, dia lihat perempuan itu sudah menggendong bayi. Langsung dia pikir, kalau saya kembali rebut suami saya, nanti si bayi itu juga jadi nggak punya ayah. Padahal bayi itu kan nggak salah. Akhirnya dia pulang. Dia nggak jadi protes, dia nggak jadi ngomel sama si perempuan peliharaannya. Dan yang luar biasa, terhadap suaminya dia diam aja. Dia nggak protes, dia nggak komplain, dia tetap berlaku seolah-olah suaminya itu jujur sama dia 100%. Yang menjadi kekuatan dia untuk tidak marah, tidak protes itu adalah bahwa saya mengasihi anak saya. Saya juga pasti yakin tahu si perempuan itu juga pasti mengasihi anaknya. Begitu pula dengan suaminya. Suaminya pasti juga mengasihi anak-anak yang dari saya, dia katakan ya. Tapi suaminya juga pasti mengasihi anak yang lahir dari perempuan itu. Dan anak-anak itu nggak berdosa, nggak bersalah. Itulah kekuatan yang dia punya. Anak ini tidak berdosa. Dia tidak boleh mengambil hak daripada anak tersebut walaupun dia tahu suaminya melakukan kesalahan. Di samping itu dia tahu sebetulnya suaminya itu adalah orang baik. Bisanya sampai seperti itu pasti ada kelemahan. Karena dia sungguh-sungguh mencintai suaminya, maka dia berharap suatu hari nanti suaminya sadar bahwa suaminya salah. Itulah kekuatan dia untuk bisa melihat si suami bukan sebagai orang yang berkhianat, orang yang jahat, orang yang ninggalin dia, orang yang membuat dia menderita, tapi dia melihat sosok suaminya ini adalah orang yang perlu dicintai, perlu dikasihi, perlu disupport, perlu dimaafkan. Itulah alasan-alasannya yang membuat dia kuat. Dan di sini terbukti walaupun dia dimarahin sama mamahnya, sama sepupunya, bahkan sama keponakannya juga dimarahin. Kenapa bersikap seperti itu?
Tapi dia bilang, biar bagaimanapun saya mencintai suami saya. Dan saya berharap dengan cinta saya suatu hari nanti suaminya bisa kembali. Bisa sadar bahwa dia salah. Sekarang pun saya sudah maafkan dia. Tapi dia tetap harus menjalani hidup ini karena dia harus bertanggung jawab juga terhadap anak yang dia lahirkan di keluarga lain. Itu salah satu contoh ya. Contoh di mana perempuan ini, ibu ini, istri ini walaupun dia dirugikan, dia dihianati, dia menderita, tapi ada kekuatan yang besar yang dia pakai untuk bertahan, yaitu rasa cintanya pada suaminya. Cinta itulah yang membuat dia lebih kuat untuk mengasihi, mencintai, mengampuni daripada kesalahan-kesalahan suaminya. Itu sedikit cerita tentang seorang istri yang dia katakan, aku mencintai suamiku apa adanya. Senang dan susah, sehat dan sakit. Begitu pula pada saat dia jatuh. Pada saat dia masuk ke dalam dosa, saya pun tetap mencintai dia. Memang saya tidak setuju dengan dosa yang dia buat. Tapi rasa penerimaan saya ini berasal dari kekuatan yang Tuhan kasih karena saya sungguh mencintai dia apa adanya. Itu sedikit cerita tentang kasih ya. Jadi kalau kita punya kasih yang murni, maka ada satu kekuatan besar yang mungkin kita nggak sadari. Yang seperti tadi Suster Faustina bilang, kalau jiwa-jiwa memahami kekuatan kasih tersebut. Dalam kasih nggak ada ketakutan, nggak perlu takut. Itu yang Tuhan Yesus tawarkan pada kita semua. Kita mengasihi Allah dengan sedemikian rupa dan Allah juga akan mengasihi kita. Dan kita nggak perlu takut dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Itu aja, kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.